Astagfirullah Ulana, wajahmu kenapa jadi begitu? Ibunya menjatuhkan piring yang baru saja ia bawa dari dapur. Suara pecahan memenuhi ruang tengah. Tangannya gemetar menutupi mulut. Tak percaya dengan apa yang baru saja dilihat. Ulana berdiri kaku di dekat pintu kamar. Rambut panjangnya kusut, menutupi sebagian wajah. Matanya sayu, kulitnya menghitam di beberapa bagian. Keriput halus muncul jelas di pipi yang dulu merona. Aku capek, Bu. Suaranya pelan, seperti orang kehabisan tenaga. Badanku sakit semua. Ibunya mendekat cepat, memegang bahu putrinya. Kenapa begini? Kamu sakit apa, Nak? Pagi tadi kamu masih sehat, masih tertawa dengan adikmu. Kenapa tiba-tiba berubah begini? Ulana hanya menunduk, air matanya jatuh. Aku gak tahu, Bu. Seperti ada yang menghisap tenagaku. Aku bahkan gak kuat berdiri lama. Suara langkah berat terdengar dari arah teras. Ayah Ulana masuk, membawa tas kerja. Ia terdiam seketika melihat pemandangan di depan matanya. Ya Allah, suaranya tercekat. Ini anak kita, Ulana. Pak, aku takut, isak istrinya. Lihat wajahnya, seperti bukan Ulana lagi. Ayahnya menatap lekat-lekat, lalu mendekat. Ulana, lihat Bapak. Gadis itu mengangkat wajah perlahan. Mata ayahnya terbelalak. Keriput jelas di sekitar mata dan kening, bibirnya pucat. Seolah tubuhnya menua puluhan tahun hanya dalam hitungan jam. Aku malu, Pak. Suara Ulana bergetar. Jangan lihat aku, Pak. Jangan bilang begitu. Kamu tetap anak kami, sahut ayahnya. Meski nadanya tak mampu menutupi rasa ngeri. Ibunya mencoba mengajak duduk. Kamu makan dulu, Nak. Biar ada tenaga. Ulana menggeleng. Aku gak lapar, perutku mual. Seharian kamu belum makan. Jangan keras kepala, Nak. Tiba-tiba Ulana menjerit, mendorong piring yang baru dibawakan ibunya hingga jatuh pecah. Aku bilang gak mau ya gak mau. Jangan paksa aku. Ayahnya menahan lengan putrinya. Ulana, kenapa bicara begitu sama ibu? Kamu sadar gak apa yang kamu lakukan? Ulana menutup telinga, menangis keras. Aku gak mau sholat, Pak. Setiap kali aku coba, kepalaku sakit. Ada suara yang marah sama aku takut. Ibunya tersentak. Astagfirullah, suara apa, Nak? Ulana menggeleng histeris. Aku gak tahu, tapi dia selalu bilang aku miliknya. Dia gak mau aku sujud. Ayahnya berdiri, wajahnya tegang. Ini gak bisa dibiarkan. Besok kita panggil Abah Hashim. Jangan, teriak Ulana tiba-tiba. Matanya mendelik, wajahnya berubah semakin menyeramkan. Jangan bawa aku ke orang itu. Aku gak mau. Ibunya menjerit ketakutan. Ya Allah, Pak, lihat Ulana. Ayahnya tetap berdiri tegak. Diam, Nak. Apapun yang ada dalam tubuhmu, Bapak gak takut. Ulana mendengus, lalu jatuh terduduk. Tubuhnya bergetar hebat. Pak, Bu, tolong aku. Aku gak mau begini. Aku masih ingin sholat. Aku masih ingin jadi Ulana yang dulu. Ibunya menangis sambil memeluk putrinya. Sabar, Nak. Kamu pasti sembuh. Ibu janji. Malam itu suasana rumah mencekam. Ulana berbaring di kamarnya, tapi ibunya sengaja menemaninya. Lampu kamar dibiarkan menyala. Sesekali Ulana menggerang. Tangannya mencengkeram spray. Wajahnya menegang seperti menahan rasa sakit. Bu, panggil Ulana lirih. Iya, Nak, ibu di sini. Ada yang berdiri di sudut kamar. Dia menatapku. Ibunya menoleh cepat, tapi sudut kamar kosong. Hanya bayangan lemari yang terlihat. Tidak ada siapa-siapa, Nak. Ada, Bu, dia tinggi, matanya merah. Dia tersenyum. Ulana menutup wajah dengan selimut. Tubuhnya gemetar. Ibunya langsung membaca doa. Menahan rasa takutnya sendiri, ia mengusap kepala Ulana, meski jantungnya berdegup kencang. Beberapa malam berikutnya, keadaan makin parah. Ulana sering terdengar berbicara sendiri, kadang tertawa,
kadang marah-marah. Pernah suatu kali adiknya yang masih kecil masuk ke kamar, lalu keluar sambil menangis. "Aku takut, Bu. Kakak Ulana matanya aneh," ucapnya sambil memeluk ibunya erat-erat. Kabar tentang perubahan Ulana cepat menyebar. Tetangga mulai berbisik-bisik. Beberapa pemuda yang dulu berniat melamarnya mendadak menjauh. Ada yang mengaku tiba-tiba sakit parah menjelang lamaran. Ada pula yang batal tanpa alasan. Ayah Ulana semakin yakin ada sesuatu yang tak wajar. Suatu malam ia duduk di ruang tengah, menunggu putrinya keluar kamar. Ketika pintu terbuka, ia langsung bertanya, "Ulana, jawab jujur, apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan?" Gadis itu menunduk. Suaranya nyaris tak terdengar. "Aku sering mimpi, Pak. Lelaki itu datang, matanya merah. Dia selalu bilang aku enggak boleh jadi istri siapapun. Dia bilang aku hanya miliknya." Ayahnya menelan ludah. Bulu kuduknya berdiri. "Lelaki itu siapa?" "Aku enggak kenal, tapi dia selalu ada di sini." Ulana menunjuk dadanya. "Dia masuk ke dalam tubuhku. Kadang aku bisa merasakan tangannya memelukku." Ayahnya meremas meja dengan marah. "Setan apa ini? Besok kita benar-benar ke Abah Hashim. Gak peduli kamu mau atau tidak." Ulana tiba-tiba mendongak. Wajahnya berubah bengis. "Kalau bapak berani, aku pergi. Aku akan hilang selamanya." Ibunya yang mendengar dari dapur menjerit, "Ulana, itu bukan kamu yang bicara." Suasana rumah hening seketika. Ulana lalu jatuh tersungkur, menangis keras. "Maaf, Pak, Bu, aku gak tahu kenapa aku bicara begitu. Aku takut, aku gak mau hidupku hancur." Ibunya berlari memeluknya. "Nah, kamu tidak sendiri. Kita akan lawan makhluk itu." Malam itu keluarga mereka tak tidur. Suasana dingin menusuk. Angin berdesir lewat celah jendela, membuat lampu bergoyang. Suara tangisan Ulana bercampur dengan doa ibunya yang terus dipanjatkan, bergema. Namun di balik doa itu, rasa ngeri terus mengintai, karena setiap kali mata Ulana terpejam, bibirnya bergerak seolah ada suara lain yang berbicara melalui dirinya. Ayahnya menatap dengan wajah tegang. Dalam hati ia bersumpah, besok pagi ia akan menjemput Abah Hashim apapun yang terjadi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, mereka semua sadar. Ulana bukan lagi gadis ceria yang mereka kenal. Ada sesuatu yang sudah mengambil alih hidupnya. "Dengar-dengar si Damar kemarin batal datang ke rumah Ulana ya?" Suara serak Pak Darto terdengar di warung kopi pagi itu, membuat semua kepala menoleh. Batal mendadak, katanya jatuh sakit, panas tinggi, terus muntah-muntah. Padahal sehari sebelumnya masih kelihatan segar bugar, sahut Pak Man yang sedang mengaduk kopi hitamnya. Beberapa lelaki desa ikut menimpali. Aneh bener, masa iya tiap ada pemuda yang niat baik malah kena musibah? Dulu si Rino katanya jatuh dari motor sampai tangannya patah pas mau berangkat melamar. Obrolan makin riuh, asap rokok menggantung di udara. Jangan-jangan keluarga itu memang bawa sial, gumam seorang pelan, namun cukup keras untuk didengar. Pak Darto menggeleng ragu. Jangan asal ngomong, bisa jadi kebetulan. Tapi kebetulan lah kok terus menerus, sahut yang lain. Coba dihitung, sudah berapa orang yang gagal mendekati Ulana? 5, 6? Mereka terdiam sejenak. Memang jumlahnya tidak sedikit, dan tiap kisahnya selalu aneh. Sementara itu, di sebuah sudut kampung, suara ibu-ibu yang sedang duduk melingkar di teras rumah. Di rumahnya Bu Minah, terdengar tak kalah ramai. Mereka mengupas bawang sambil membicarakan hal yang sama. "Aku kasihan loh sama Ulana," kata Bu Minah sambil mengelap tangannya. "Cantiknya luar biasa, sopan juga. Tapi kok ya begini nasibnya. Kasihan ya, tapi kalau sudah begini, orang pasti mikir macem-macem," timpal Bu Siti, nada suaranya lebih pelan. "Kira-kira siapa ya nanti suaminya?" sambung Bu Wati, menunduk pura-pura sibuk dengan bawang.
Masa iya setiap pemuda yang datang pasti dapat cilaka? Bu Siti mendesah. Kemarin anakku sendiri, si Jafar, sempat aku dorong biar coba melamar. Baru ngobrol sebentar soal rencana itu, langsung besoknya dia panas tinggi. 3 hari gak bisa bangun. Ya Allah, gumam Bu Minah ikut merinding. Jangan-jangan ada sesuatu di balik semua ini. Perbincangan mereka berhenti sejenak ketika Ulana lewat di depan rumah, membawa ember. Wajahnya pucat, langkahnya pelan seperti orang kehilangan tenaga. Senyum yang dulu selalu ia tebarkan, kini hilang sama sekali. Lihat itu, bisik Bu Wati. Beda sekali dengan Ulana yang dulu ya. Mereka terdiam, entah karena kasihan atau takut. Di rumah Ulana, suasana semakin berat. Ayah Ulana duduk di kursi panjang dengan wajah muram. Kopi yang ia seduh sudah dingin, tapi tidak disentuh. Ibu Ulana mundar-mandir, matanya sembab karena sering menangis. Pak, suara Ibu Ulan lirih. Apa kita salah urus anak? Dulu dia ceria, semua orang suka padanya. Sekarang, Ibu Ulan tidak sanggup melanjutkan. Ayahnya menghela nafas panjang. Aku tidak tahu, yang jelas setiap orang yang datang niat baik selalu ada halangan, seolah ada tangan yang tak terlihat mengusir mereka. Tiba-tiba terdengar suara pintu kamar dibanting keras. Ulana keluar dengan wajah kusut. Pak, Bu, aku gak mau makan, jangan paksa aku lagi. Suaranya tinggi, berbeda dengan dulu yang lembut. Ibunya mendekat, mencoba menenangkan. Nak, kamu butuh tenaga. Kamu kelihatan lemah sekali. Aku gak lapar. Ulan membuang sendok yang ada di meja hingga jatuh beradu dengan lantai. Matanya berkaca-kaca, namun bukan karena sedih, melainkan marah pada dirinya sendiri. Ayahnya hanya bisa menatap, hatinya perih. Anak gadis yang dulu selalu memanggilnya dengan tawa, kini berubah jadi sosok yang sulit dikenali. Ulan, setidaknya sholatmu jangan kau tinggalkan. Suara ayahnya pelan. Ulan menoleh, wajahnya menegang. Aku capek, Pak. Aku gak bisa, jangan paksa aku. Setelah itu ia kembali ke kamarnya, mengunci pintu. Ibunya terduduk lemas. Ya Allah, ini anak kita atau siapa? Malam itu suara azan Isya berkumandang, tapi kamar Ulana tetap gelap. Ia berbaring menatap langit-langit, matanya kosong. Suara orang tua yang memanggil dari luar kamar tidak ia hiraukan. Lan, ayo sholat dulu nak. Suara ibunya lembut. Lan, jangan terus begini, Bapak mohon. Ayahnya menyusul. Tidak ada jawaban, hanya suara tangis tertahan dari dalam kamar. Ulana menutup wajah dengan bantal, seolah ingin menghapus dirinya dari dunia. Keesokan harinya, kabar mengejutkan kembali datang. Di warung kopi Pak Darto membawa berita baru. Anaknya Pak Saman, si Wahyu, katanya kemarin hampir melamar Ulana. Akan tetapi tahu-tahu motornya mogok di tengah jalan, gak bisa hidup sama sekali, padahal baru diservis. Wah, laki-laki gagal yo. Iya, akhirnya pulang dengan muka pucat, katanya takut gak berani lagi. Obrolan makin panas. Suasana warung kopi seakan berubah jadi arena menebar dugaan. Kalau terus begini, siapa lagi yang berani melamar Ulana? Kata seseorang. Entahlah, tapi aku yakin ada yang gak beres. Kalau dibiarkan, keluarga itu bisa dijauhi orang. Mereka tertawa hambar, tapi di mata masing-masing tersimpan rasa takut. Sementara itu, di rumah Ibu Ulana duduk di dapur, menatap panci yang masih penuh. Nasi hampir tak tersentuh. Dia ndak makan lagi, Pak, ucapnya lirih. Badan Ulana makin kurus, aku takut. Ayahnya hanya diam, menatap kosong ke arah pintu kamar yang tertutup rapat. Di dalam kamar, Ulana terduduk di lantai. Matanya merah, rambutnya kusut. Ia menatap tangannya sendiri yang bergetar. Kenapa aku begini? Gumamnya. Kenapa semua menjauhiku? Ia menekan dadanya sendiri, seperti ingin menahan sesuatu yang tidak terlihat. Ketika ibunya mengetuk pintu pelan, Ulana hanya menutup telinganya dengan kedua tangan. Ulana, nak, tolong makan sedikit demi ibu. Tidak ada jawaban, hanya suara tangis yang semakin keras. Hari-hari berjalan dengan kecemasan. Setiap kali ada kabar pemuda hendak melamar,
selalu berakhir dengan kejadian aneh. Warga semakin yakin bahwa keluarga itu sedang ditimpa sesuatu yang bukan sekedar masalah biasa. Di sisi lain, Ulana semakin hancur. Ia menolak bertemu siapapun. Ia enggan mengaji, enggan berdoa, bahkan menatap orang tuanya pun jarang sekali. Namun di balik semua itu, masih ada sisa harapan kecil dalam dirinya, meski ia sendiri tak yakin bisa bertahan. Keesokan harinya, berita kembali gempar. "Apa kau dengar kabar baru itu?" Suara Pak Darto memecah keheningan pagi di warung kopi. Tangannya gemetar ketika meletakkan gelas. "Yang mana?" tanya Pak Man, pura-pura tidak tahu. Padahal telinganya sudah gatal ingin mendengar gosip terbaru. Katanya, ada seorang pemuda dari kabupaten lain yang berani datang ke rumah Ulana. Namanya Bayu, teman semasa SMP. Suasana warung langsung risih, riuh, kursi berderit. Para lelaki saling pandang, sebagian mengenai tak percaya. Bayu dari mana dia? Dia tinggal di sebelah timur kampung. Anak tunggal katanya. Orangnya tampan, ganteng, pekerjaannya jelas. Dan yang paling aneh, dia sama sekali tidak takut dengan kabar buruk tentang Ulana. Orang mungkin, tidak mungkin, salah seseorang. Lihat saja yang sebelumnya, pemuda-pemuda gagah, tegap, tapi akhirnya mundur atau cilaka. Masa ada yang berani nekat lagi? Pak Darto meneguk kopinya. Itu yang membuatku heran. Katanya Bayu bahkan sudah mantap melamar. Besok lusa, keluarganya akan datang membawa rombongan. Beberapa lelaki langsung tertawa getir. Kalau dia benar-benar datang, kita lihat apa yang akan terjadi. Jangan-jangan sama nasibnya. Di teras rumah Ulana, ayahnya duduk dengan pandangan kosong. Ibunya resah, terus mondar-mandir sambil mengusap dada. "Pak, apa betul ada yang mau melamar anak kita?" Suara ibunya bergetar. "Aku takut jangan sampai terulang lagi." Ayahnya menarik nafas panjang. "Aku pun takut, tapi kali ini berbeda. Bayu sudah datang langsung padaku. Tatapannya tegas. Dia tidak seperti yang lain, Bu." Ulana yang duduk di sudut mendengarkan dengan wajah tertunduk. Rambutnya menutupi pipi. Matanya sayu. Ia merasa aneh. Bagaimana mungkin masih ada yang mau mendekatinya setelah semua gosip buruk itu? "Ulana," panggil ayahnya pelan. "Kau dengar, Nak? Ada yang benar-benar ingin menikahimu." Ulana mendongak, matanya merah. Kenapa dia? Kenapa dia tidak menjauhiku seperti yang lain? Apa dia tidak melihat wajahku ini sekarang? Ibunya ikut duduk di sampingnya, memeluk bahu putrinya. "Mungkin ini jawaban doa kita, Nak. Tapi wajahku sekarang..." Ulana menahan tangis. "Semua orang sekarang menjauhi karena wajahku. Mereka takut." Ayahnya menatap lekat. "Bayu tidak. Dia bilang dia melihat hatimu, bukan wajahmu." Keesokan harinya, kabar itu terbukti benar. Rombongan keluarga Bayu datang dengan mobil berderet. Suara sound system gamelan mengalun. Para tetangga berbondong-bondong menyaksikan. "Iya betul, lihat itu. Mereka benar-benar serius," bisik Bu Minah pada Bu Siti di antara kerumunan ibu-ibu yang berdiri di jalan. "Hajatan besar, pesta gede. Aku tak menyangka. Setelah sekian lama orang takut, akhirnya ada juga yang berani dan tidak celaka." Namun bisikan lain segera terdengar. "Tapi wajah Ulana masih sama. Coba lihat baik-baik." Mata semua orang terarah ke pelaminan. Di sana, Ulana duduk bersanding dengan Bayu. Gaun putih panjang menghiasi tubuhnya. Mahkota bunga menghiasi rambutnya. Namun wajahnya tampak jauh berbeda dengan pengantin lain. Kulitnya keriput, matanya cekung, seperti seorang nenek renta yang dipaksa berdandan. Beberapa tamu menutup mulut, terkejut. Ada yang bergidik, ada pula yang saling berbisik penuh rasa takut. "Kenapa Bayu tetap tersenyum?" tanya Bu Siti. "Entahlah, dia seperti tidak melihat apa yang kita lihat." Di tengah pesta yang megah itu, Bayu menggenggam tangan Ulana erat. Ia menatap mata istrinya dalam-dalam. "Jangan pedulikan tatapan mereka," ucap Bayu lembut. Ulana menunduk. "Kenapa kau masih di sini? Semua orang memandangku seperti aku ini bukan manusia." "Karena aku tahu siapa dirimu yang sebenarnya," jawab Bayu tanpa ragu. "Aku melihat hatimu. Aku tahu kau gadis yang baik, penuh kasih,
Meski wajahmu berubah, itu tidak membuatku mundur. Air mata Ulana mengalir, bercampur dengan riasan wajahnya. Kau tidak mengerti, aku tidak sanggup menanggung semua ini. Bayu mengusap pipinya pelan. Aku akan jadi sandaranmu. Aku tidak peduli apa yang mereka katakan. Namun suasana pesta semakin panas. Di antara tamu, terdengar suara-suara pelan. Ini gila. Bagaimana mungkin lelaki setampan Bayu memilih perempuan seperti itu? Apa dia tidak melihat ya? Mungkin dia kena pelet. Bisikan itu menusuk telinga orang tua Ulana. Ibunya menunduk, menahan malu. Ayahnya menggenggam lutut dengan kuat. Wajahnya merah padam. Biarlah orang berkata apa. Bisik ayah Ulana ke istrinya. Yang penting ada satu orang yang benar-benar menerima anak kita. Malamnya setelah pesta usai, rumah Ulana kembali sunyi. Ulana duduk di tepi ranjang. Tubuhnya bergetar. Bayu, kenapa kau lakukan ini? Suaranya pelan. Bayu duduk di sampingnya, masih memegang tangannya. Karena aku mencintaimu. Sejak pertama kali melihatmu, aku tahu ada sesuatu yang berbeda. Aku tidak takut, justru aku ingin melindungimu sekarang. Tapi wajahku yang sekarang, wajah bisa menipu Ulana. Hatimu yang sebenarnya jauh lebih indah dari yang mereka lihat. Dan itu cukup bagiku. Ulana menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis jadi-jadinya. Untuk pertama kali setelah sekian lama, tangisnya bukan hanya karena putus asa, melainkan juga karena ada seseorang yang benar-benar menerimanya. Kabar pernikahan itu menyebar cepat. Di warung kopi, Pak Darto dan kawan-kawannya kembali ribut. Bayu ternyata benar-benar menikahi Ulana. Aku pikir dia akan mundur di menit terakhir dan cilaka. Orang itu luar biasa ya, entah berani atau bodoh. Yang jelas, pesta kemarin mewah sekali. Tidak tanggung-tanggung. Pak Man menggeleng. Tapi aneh, di mata kita, wajah Ulana tetap seperti itu. Tapi Bayu tampak bahagia, seolah yang dia lihat bukan yang kita lihat sekarang. Jangan-jangan dia benar-benar dibutakan oleh cinta. Di kelompok ibu-ibu, pembicaraannya tak kalah panas. Aku hampir tidak percaya. Ulana duduk di pelaminan, wajahnya seperti itu. Tapi Bayu tersenyum seakan-akan istrinya gadis tercantik di dunia. Kalau aku jadi Bayu, sudah kabur sejak awal, kata Bu Wati, membuat yang lain terkekeh. Tapi kalau dipikir lagi, mungkin Bayu melihat sesuatu yang kita tidak bisa lihat. Semua terdiam sejenak, merinding dengan kemungkinan itu. Beberapa bulan setelah pernikahan Bayu dengan Ulana, wanita itu kini semakin berubah dan membuat Bayu sedikit takut. Ulana, kamu kenapa lagi malam-malam duduk di ruang tamu sendirian? Suara Bayu terdengar tenang, tapi ada kegelisahan yang bergetar di baliknya. Ulana menoleh dengan lambat. Mata yang dulu indah dan percaya itu kini tampak redup, gelap, seolah menyimpan sesuatu yang bukan dirinya. Senyumnya tipis, kaku. Lalu ia menjawab dengan suara parau yang membuat bulu kuduk Bayu meremang. Aku tidak sendirian, Mas. Mereka ada di sini. Bayu merasakan dadanya mengeras. Jantungnya berdegup kencang. Mereka? Maksud kamu siapa? Ulana tidak menjawab. Ia hanya tertawa pelan, namun tawa itu bukan miliknya. Suaranya lebih berat. Bayu menelan ludah, menatap istrinya dengan rasa takut bercampur iba. Ia melangkah mendekat, tapi tiba-tiba Ulana menoleh tajam. Suaranya meninggi. Jangan dekat-dekat. Kau tidak tahu apa yang aku rasakan. Bayu berhenti. Tubuhnya gemetar. Ia sadar sesuatu yang tak wajar semakin menempel pada Ulana. Keesokan paginya, rumah itu dipenuhi bau menyengat. Bukan aroma dapur, bukan juga dari kamar mandi. Lebih mirip bau bangkai yang busuk menusuk hidung. Bayu menutup hidungnya dengan tangan. Ia berjalan mencari sumbernya dan berhenti di depan kamar. Di dalam, Ulana duduk di lantai. Rambutnya kusut menutupi wajah. Tubuhnya bergetar. Ulana, suara Bayu lirih. Wanita itu menoleh, dan Bayu terkejut. Kulit wajah Ulana yang tadinya pucat, kini tampak menghitam di beberapa bagian, seolah terbakar. Dari tubuhnya, bau busuk itu berasal. Kenapa kamu gak bilang? Aku bisa bawa kamu ke dokter, kata Bayu panik. Tapi Ulana menggeleng dengan kasar. Dokter gak akan bisa tolong aku, teriaknya. Matanya melotot penuh amarah. Bayu hanya bisa terdiam, melihat istrinya yang makin hari makin jauh dari dirinya.
Sore itu, tetangga mulai membicarakan. Di warung kopi, beberapa lelaki duduk membicarakan keadaan rumah Bayu. "Kamu tahu nggak, setiap malam dari rumah itu kedengaran suara aneh," kata Pak Rahman. Suaranya rendah tapi penuh penekanan. "Suara apa?" tanya yang lain. "Kadang kayak orang ngobrol rame-rame, padahal cuma ada Bayu sama Ulana. Kadang suara perempuan ketawa keras, terus tiba-tiba hilang." Yang lain menggeleng. "Aku aja lewat depan rumahnya malam-malam langsung merinding, ada hawa aneh." Sementara itu, ibu-ibu di teras rumah Bu Nur juga bergosip. "Aku sebenarnya kasihan sama Bayu," kata Bu Nur sambil melipat kain cucian. "Lah kasihan kenapa? Dia sendiri yang nekat nikahi Ulana, padahal jelas-jelas anak itu ada yang gak beres," timpal Bu Wati. "Iya, tapi Bayu itu baik Bu. Dia lihat Ulana gak seperti orang lain lihat. Cuma ya sekarang makin parah keadaannya." Ibu-ibu itu saling tatap. Masing-masing seperti menyimpan rasa takut yang tak berani mereka ucapkan terang-terangan. Di dalam rumah, Bayu mencoba bersabar. Ia tetap melayani Ulana, tetap mengajaknya bicara, meski sering mendapat balasan yang kasar. "Mas, kamu gak ngerti rasanya. Mereka selalu ada di sini, bisikin aku hal-hal yang bikin aku marah," teriak Ulana suatu malam sambil memukul-mukul kepalanya sendiri. Bayu segera menahan tangannya. "Sudah cukup, jangan sakiti dirimu. Aku di sini buat kamu." Akan tetapi Ulana menangis. Suaranya berubah lagi. Kali ini terdengar seperti suara perempuan lain. "Dia tidak akan pernah bisa menolongmu." Suara itu melengking lalu tiba-tiba Ulana jatuh pingsan di pelukan Bayu. Bayu panik, memanggil namanya berulang kali, namun Ulana hanya terbaring dengan nafas tersengal. Malam berikutnya, Bayu terbangun karena mendengar suara lirih dari ruang tamu. Ia keluar dari kamar, melangkah pelan, dan mendapati Ulana duduk sendirian. Mulutnya bergerak, berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. "Jangan ganggu aku lagi, aku sudah capek," katanya. Suaranya penuh ratapan, tapi kemudian ia tertawa, keras, menggelegar. "Kalau kalian mau, ambil saja semuanya. Aku gak peduli." Bayu berdiri kaku di ambang pintu, tak sanggup mendekat. Ia merasa udara di sekitar ruangan itu begitu berat, membuat dadanya sesak. Keesokan harinya, Bayu memberanikan diri membicarakan hal itu dengan orang tuanya. "Pak, Bu, aku gak bisa diam aja lihat Ulana kayak gini," ucapnya dengan mata berkaca. Ayahnya menatapnya serius. "Kamu yakin bisa hadapi semua ini, Bay?" "Aku harus, Pak. Aku cinta sama dia. Aku yakin ini bukan salahnya." Ibunya menghela nafas panjang. "Cinta itu penting, Nak. Tapi kalau gangguannya udah sejauh ini, kamu harus cari pertolongan. Jangan cuma dipendam." Bayu terdiam. Ia tahu ibunya benar, tapi di dalam hati ia merasa ada sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan doa biasa. Pada suatu malam, ketika hujan deras mengguyur, Ulana kembali mengamuk. Ia melempar piring ke lantai, memecahkan gelas, lalu berteriak histeris. "Mereka gak mau pergi. Mereka selalu di sini. Aku benci diriku sendiri." Bayu menahannya, memeluknya erat meski Ulana berusaha melepaskan diri. "Kamu gak sendirian, Ulana. Aku ada di sini. Dengar aku." Namun tiba-tiba Ulana berhenti merontah. Ia menatap Bayu dengan mata yang bukan miliknya. Sorot tajam penuh kebencian. Suara yang keluar pun bukan lagi suara Ulana. "Kau akan menyesal menikahinya." Bayu tertegun, tubuhnya membeku, tapi ia tetap menggenggam istrinya erat-erat. "Aku tidak akan pernah menyesal. Aku mencintai dia, apapun yang terjadi." Ulana menjerit panjang, lalu ambruk tak sadarkan diri. Bayu terduduk di lantai, memeluknya erat dengan air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Sejak malam itu, Bayu sadar rumah tangganya bukan hanya tentang cinta. Ada sesuatu yang jauh lebih kelam yang menjerat Ulana dan kini juga menjerat dirinya. "Mas, jangan pandangi aku begitu. Aku capek lihat matamu." Ulana duduk di sudut ranjang. Rambutnya kusut, menutupi sebagian wajah. Nafasnya berat, matanya sayu, tapi nadanya penuh amarah. Bayu yang berdiri di dekat pintu hanya diam, hatinya sesak. Seharian ini Ulana marah-marah tanpa sebab, mulai dari masakan yang katanya hambar,
lantai yang katanya kotor, sampai baju yang menurutnya salah dilipat. "Lan, aku bukan mau mandangin kamu, aku cuma khawatir," jawab Bayu pelan. Ulana menoleh dengan tatapan tajam. "Khawatir? Kamu pikir aku sekarang gila? Kamu takut aku bikin malu ya?" Bayu menarik nafas panjang, menahan emosinya. "Aku gak pernah anggap kamu gila. Aku cuma merasa ada sesuatu yang gak beres. Kamu bukan Ulana yang aku kenal." "Diam!" teriak Ulana tiba-tiba. Suaranya meninggi, tapi kemudian berubah serak. Tubuhnya gemetar, lalu ia tertawa singkat dengan nada yang membuat bulu kuduk Bayu berdiri. "Kamu memang tidak kenal aku. Dia lebih kenal aku daripada kamu." Bayu merasakan hawa dingin menjalar di tengkuknya. Kalimat itu seperti keluar dari mulut yang lain. Ia menutup mata sebentar, lalu berkata lirih, "Ya Allah, beri aku kekuatan." Malam itu Bayu tidak bisa tidur. Ia hanya duduk di kursi ruang tamu. Lampu redup menyinari wajahnya yang kusut. Dari kamarnya, terdengar suara Ulana bercakap-cakap sendiri. Kadang tertawa, kadang menangis. Bayu menutup telinganya dengan kedua telapak tangan. Tapi suara itu terus terdengar, seakan menusuk langsung ke kepalanya. "Kalau begini terus, aku bisa kehilangan dia," gumam Bayu pelan. Ia teringat obrolan para tetua kampung beberapa hari lalu. Salah satu dari mereka menyarankan jika keadaan Ulana makin parah, bawalah dia ke Abah di desa sebelah. Konon Abah sudah puluhan tahun membantu orang-orang yang mengalami gangguan gaib. Bayu, yang waktu itu hanya diam, kini merasakan kata-kata itu bagai jalan terakhir. Pagi menjelang, Ulana keluar dari kamar dengan wajah muram. Bau menyengat tercium samar dari tubuhnya. Bayu menahan perih di dadanya, mencoba tersenyum. "Lan, kita jalan-jalan ya, udara pagi bagus buat kamu," ucapnya hati-hati. Ulana mengerutkan kening. "Kamu mau bawa aku kemana?" "Jalan sebentar aja, gak jauh." Bayu menggenggam tangan istrinya yang terasa dingin. "Percaya sama aku." Ulana menarik tangannya kasar. "Aku gak mau. Kamu pasti mau bawa aku ke orang pintar itu kan?" Bayu terkejut mendengar ucapan itu. Kamu tahu dari mana, Lan?" Ulana tertawa pelan, lalu menunduk. Suaranya berubah berat. "Aku selalu tahu isi kepalamu. Kamu gak bisa sembunyikan apapun dariku." Bayu tercekat. Ia berusaha menahan rasa takut yang menjalari tubuhnya. "Kalaupun aku bawa kamu ke sana, itu demi kebaikanmu, Lan. Aku gak sanggup lihat kamu tersiksa begini." Ulana diam sejenak, lalu menatap Bayu dengan mata yang mendadak kosong. "Kalau kamu sayang aku, jangan pernah bawa aku ke sana." Bayu menahan nafas. Kata-kata itu jelas bukan keluar dari hati Ulana. Dengan tekad bulat, ia meraih jaketnya dan membuka pintu. "Maaf, Lan, aku lebih pilih kamu marah sekarang daripada kamu terus disiksa. Kita harus pergi." Ulana meronta, tapi Bayu memeluknya erat. Tangisnya pecah, bercampur dengan tawa yang membuat dada Bayu semakin sesak. Dengan segala tenaga, ia berhasil membawanya naik ke motor. Jalan menuju rumah Abah sepi pagi itu. Pohon-pohon di kiri kanan jalan seperti merunduk. Bayangannya menutup aspal yang basah sisa hujan semalam. Bayu mengendarai motor dengan hati-hati. Sementara Ulana duduk di belakangnya tanpa suara. Hanya sesekali terdengar desahan panjang, seakan ada yang terus mengintip dari balik tubuhnya. "Mas, pulang aja." Suara Ulana terdengar lirih. Bayu tidak menjawab. Ia hanya menggenggam stang motor makin erat. "Kalau kamu teruskan ini, kamu akan menyesal." Lanjut suara itu. Kali ini lebih berat. Bukan suara Ulana yang biasa. Bayu menggertakkan giginya. "Aku gak akan menyesal menyelamatkan istriku." Tawa panjang menggema di telinganya, membuat bulu kuduknya berdiri. Ulana merapatkan wajah ke punggung Bayu. Nafasnya terasa panas, lalu berbisik kasar. "Dia milikku, bukan milikmu." Bayu memacu motornya lebih cepat, menolak terbawa oleh ancaman itu. Rumah Abah tampak sederhana. Pagar kayu tua terbuka, beberapa kursi plastik tergeletak di teras. Seorang lelaki parubaya dengan janggut tipis sudah duduk menunggu, seolah tahu kedatangan mereka. "Assalamualaikum, Abah," ucap Bayu terbata, memapah Ulana yang kini lemas. "Waalaikumsalam." Abah menatap Ulana lama, lalu berkata pelan, "Cepat bawa dia masuk. Energinya kuat sekali." Ulana tiba-tiba menjerit, menolak masuk. "Aku gak mau, lepaskan aku." Bayu menahannya.
Tubuhnya gemetar. Abah, tolong kami. Saya nggak sanggup lagi, Bah. Abah berdiri, menepuk bahu Bayu. Tenang, Nak. Ini bukan akhir. Dudukkan dia di tikar itu. Dengan susah payah, Bayu menuruti. Ulana meronta hebat, matanya mendelik, lalu tertawa keras. Kamu kira bisa lawan aku, orang tua? Aku sudah lama di sini. Dia sudah jadi milikku. Bayu terkejut mendengar suara istrinya berubah begitu menyeramkan. Ya Allah, gumamnya. Abah menatap tajam ke arah Ulana. Makhluk yang menempel. Dengar baik-baik. Kamu tidak punya hak atas tubuh ini. Ulana tertawa makin keras. Aku jatuh cinta padanya. Aku melihat dia ketika lengah, ketika dia melepas pakaiannya tanpa doa. Sejak itu aku tak bisa jauh darinya. Bayu merasakan darahnya berdesir dingin. Jadi itu penyebab semua ini. Ia menatap Abah dengan wajah putus asa. Abah, tolong usir dia, Bah. Abah duduk bersila, mulai membaca ayat-ayat suci dengan lantang. Suara ruangan bergetar seakan ikut melawan. Ulana menjerit, tubuhnya terhempas ke belakang, lalu tertawa lagi. Aku tidak akan pergi, dia milikku. Kau tidak bisa ambil dia dariku. Bayu menggenggam tangan istrinya erat-erat. Kamu salah. Ulana bukan milikmu, dia milik Allah. Aku gak akan biarkan kamu menghancurkannya. Proses ruqyah berlangsung lama. Setiap kali Abah melantunkan ayat, Ulana menjerit, lalu tubuhnya kaku. Kadang suara dari dalam dirinya memaki, kadang merayu, bahkan mencoba menakut-nakuti. Bayu tak lepas menggenggam tangan istrinya, meski keringat bercucuran. Hingga akhirnya, setelah bacaan panjang, tubuh Ulana terkulai lemas. Nafasnya terengah-engah, wajahnya basah oleh air mata. Abah menghela nafas. Ini baru awal. Jin itu belum sepenuhnya pergi, tapi kita sudah melemahkannya. Bayu, kamu harus kuat. Jalan ini masih panjang. Bayu menatap istrinya yang mulai sadar. Ulana membuka mata pelan, menatap Bayu dengan pandangan kosong, lalu menangis. Mas, aku capek. Bayu meraih wajahnya. Aku tahu, tapi aku ada di sini. Kamu tidak sendirian, Lan. Ulana menangis di pelukannya. Sementara Abah hanya menatap dengan wajah muram. Bismillah, tahan. Bayu, jangan lepaskan tanganmu. Suara Abah terdengar berat namun tegas. Bayu menggenggam lengan istrinya erat-erat. Ulana meronta. Tubuhnya seperti bukan lagi tubuh seorang perempuan biasa. Matanya melotot. Urat-urat leher menegang. Suaranya berubah-ubah. Kadang menyerupai seorang lelaki, kadang seperti anak kecil. Aku tidak akan keluar. Dia milikku. Aku sudah lama menjaganya. Suara itu meledak dari mulut Ulana, membuat bulu kuduk semua orang yang hadir meremang. Abah menutup matanya sejenak, lalu menghela nafas panjang. Wahai engkau, makhluk Allah juga, jangan melawan. Dia bukan untukmu. Keluar dengan baik, atau engkau akan terbakar oleh ayat-ayat Allah. Ulana menjerit panjang, tubuhnya menghentak ke lantai. Bayu hampir terlepas genggamannya, namun ia menguatkan diri. Air matanya mengalir deras melihat istrinya diperlakukan tubuhnya oleh sesuatu yang tak terlihat. Abah, apa dia masih bisa diselamatkan? Suara Bayu parau. Abah menoleh sekilas, tatapannya tajam. Selama Allah mengizinkan, insya Allah bisa. Tapi kau harus kuat, jangan goyah. Kau suaminya, imanmu akan jadi perisai baginya. Ulana tiba-tiba tertawa keras. Suaranya serak seperti kayu digesek. Perisai? Dia? Lihat saja, aku bisa membuatnya putus asa. Aku sudah tinggal lama di tubuh perempuan ini. Dia lemah, mudah menangis, mudah marah. Dia akan tetap menjadi milikku. Abah mengangkat tangannya, mulai melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan suara lantang. Suasana ruangan berubah. Udara terasa berat menekan. Ulana menggelepar, matanya mendelik ke atas, lalu tubuhnya melayang sedikit sebelum jatuh menghantam tikar. Ya Allah, Bayu sakit. Tiba-tiba suara Ulana kembali, seolah dirinya sadar. Ia menatap suaminya dengan mata penuh rasa takut. Tolong aku, jangan biarkan aku sendiri. Bayu langsung menunduk, mencium kening istrinya. Aku di sini, Lan. Aku tidak akan pergi. Kau akan sembuh, percayalah. Namun sekejap kemudian, suara itu kembali berubah. Jangan percaya padanya. Dia hanya manusia lemah. Aku lebih kuat. Aku yang akan menjagamu selamanya.
Abah tidak berhenti membaca. Setiap ayat seperti memukul sesuatu yang bersemayam dalam tubuh Ulana. Ceritanya makin keras. Tubuhnya menggeliat seperti ular. Tangannya mencakar udara kosong. Abah, dia menyakitiku. Ulana kembali menangis. Suaranya asli kali ini. Air matanya menetes deras. Wajahnya penuh keringat. Abah mendekat, menepuk pelan bahu Ulana. Sabar anakku, kau harus melawan. Jangan biarkan hatimu kosong. Zikir, ingat Allah. Ucapkan kalimatnya. Ulana membuka mulut, tapi suaranya tersendat. Seakan ada sesuatu yang menahan lidahnya. La ilaha illallah. Suara lain memotong, lantang dan marah. Diam, kau tidak boleh mengucapkannya. Dia hanya milikku. Abah membentak dengan tegas. Kau yang makhluk gaib, dengarkan aku. Ulana bukan untukmu. Keluarlah, atau aku akan terus membacakan ayat ini sampai kau hancur. Ruqyah terus berlangsung. Keringat Abah membasahi pelipisnya. Sementara Bayu semakin erat memeluk istrinya agar tidak melukai dirinya sendiri. Tiba-tiba Ulana menoleh ke arah Bayu. Matanya merah menyala. Kalau aku keluar, dia tidak akan pernah sama lagi. Aku akan menunggunya di setiap sudut. Aku akan membuatnya terus takut. Bayu menatap balik. Dadanya bergemuruh, tapi ia tak gentar. Dengar aku tidak takut padamu. Ulana bukan milikmu, dia istriku. Aku akan menjaganya sampai mati. Suasana hening sesaat, lalu tubuh Ulana kembali menggeliat. Mulutnya berteriak panjang. Abah mempercepat bacaannya, menekankan ayat-ayat terakhir dengan suara yang makin keras. Jeritan itu terdengar memekakan telinga, lalu perlahan-lahan mereda. Tubuh Ulana jatuh terkulai di pangkuan Bayu. Nafasnya terengah-engah. Apakah sudah, Abah? Bayu menatap penuh harap. Abah mengusap wajahnya dengan tangan, lalu menatap Ulana yang kini terbaring lemah. Makhluk itu sudah keluar, tapi ingat, bayangannya akan tetap mencoba mendekat. Hanya dengan iman, dzikir dan sholat yang khusyuk, kau bisa menutup pintu untuknya, menjadikannya benteng. Bayu mengangguk cepat. Aku akan mendampingi dia, Abah. Aku janji. Ulana membuka mata perlahan. Tatapannya kini jernih, berbeda dari sebelumnya. Ia memegang tangan Bayu. Suaranya gemetar. Aku takut kalau dia kembali. Bagaimana kalau aku tidak kuat lagi? Bayu mengusap rambut istrinya dengan lembut. Kau tidak sendirian, Lan. Aku ada untukmu. Kita bersama-sama mendekat pada Allah. Abah menambahkan dengan suara tenang namun jelas. Nak, jadikan pengalaman ini pelajaran besar. Jangan pernah lalai. Jangan pernah meninggalkan sholat. Jaga wudhu, jaga hati. Jin seperti itu hanya bisa masuk pada manusia yang jauh dari Tuhannya. Perbanyak istighfar, sholat di awal waktu. Insya Allah, Allah akan melindungimu. Air mata Ulana mengalir. Wajahnya kembali seperti sedia kala, muda sebagaimana mestinya. Ia mengangguk pelan, lalu menyandarkan kepalanya di bahu Bayu. Aku akan berusaha, Abah. Aku tidak ingin terjebak lagi. Malam itu berakhir dengan keheningan yang penuh syukur. Bayu menatap wajah istrinya yang kembali terlihat seperti dirinya semula. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga bisa mengambil hikmah akibat lalai dalam melepas baju tanpa doa. Fakta Sejarah pamit, sampai jumpa di kisah berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.